Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Salva Balesta. Saya dari kelas Teknik Informatika 3D Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang progres tugas Knowledge Management yang diberikan oleh Ibu Linda Perdanawanti. Untuk pertanyaan yang pertama, ada nama organisasi. Di sini saya memilih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap sebagai tempat untuk studi kasus. Yang kedua, ada Ketua Dinas, yaitu Bapak Supriyanto SH.MSI. Tempat atau tanggal berdiri dari organisasi Cilacap Desember 2017 dengan alamat saat ini yaitu di Jalan Sindoro nomor 36 Cilacap. Email atau website yaitu kominfo.cilacapkep.co.id. Dengan nama informan yang saya wawancarai yaitu Mas Afif Ardiansyah Eskom dengan jabatan tenaga ahli. Kemudian berikut adalah dokumentasi wawancara dengan informan dari Diskominfo Kabupaten Cilacap. Saya melaksanakan wawancara secara langsung dengan datang ke kantor Diskominfo Kabupaten Cilacap. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan tentang tujuan, visi misi, dan capaian organisasi. Untuk tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, prinsip good governance dan clean government. Yang kedua, meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pemanfaatan tata ruang. Untuk visi dari Diskominfo Kabupaten Cilacap, yaitu Cilacap yang berbudaya dan sejahtera. Lalu ada misi dari Diskominfo, ada 10 misi, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya dan nilai-nilai luhur, serta kerukunan antar umat beragama yang ditandai dengan hubungan antar masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Yang kedua, menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Yang keempat, menciptakan stabilitas politik dan keamanan sebagai pendukung iklim investasi dan peningkatan perekonomian daerah. Yang kelima, memaksimalkan potensi daerah melalui peningkatan daya saing yang handal. Yang keenam, meningkatkan kualitas ekonomi rakyat melalui peningkatan. Yang ketujuh, kualitas SDM dan pemanfaatan SDA yang ada dengan memperhatikan aspek keseimbangan pelestarian alam. Yang kedelapan, membangun infrastruktur yang dapat menunjang pembangunan. Kesembilan, mewujudkan pembangunan yang memperhatikan aspek tata ruang yang menunjang kesejahteraan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dan untuk capaian organisasi, dari saya wawancara belum ada jawaban untuk capaian organisasi ini. Lalu untuk pertanyaan ketiga yaitu kerangka inovasi lembaga kaitkan dengan Knowledge Management dan SI atau TI. Jadi, inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap itu adalah menambahkan fitur pemetaan yang lebih detail menggunakan teknologi GIS atau Geographic Information System pada aplikasi kancing merah. Jadi, aplikasi kancing merah ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk pendataan berita stunting. Informasi inovasi ini berkaitan dengan Knowledge Management dan SI atau TI.
dengan adanya penerapan teknologi GIS dalam aplikasi Kancing Merah akan menghasilkan data geospasial yang lebih akurat dan terkini yang dapat memberikan manfaat bagi para pengguna aplikasi, seperti informasi yang lebih detail dan akurat tentang lokasi atau titik-titik tertentu di mana saja balita-balita yang mengalami stunting. Kemudian, knowledge management yang dihasilkan oleh teknologi GIS dapat dijadikan sebagai aset informasi yang penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap. Data ini dapat dikumpulkan, disimpan, dibagikan, dianalisis, dan dikelola menggunakan sistem manajemen informasi atau database. Hal ini dapat membantu Diskominfo dalam meningkatkan inovasi mereka dengan mempercepat pengambilan keputusan dan mendorong kolaborasi antara organisasi dan para karyawannya. SI atau TI sendiri juga berperan penting dalam mendukung inovasi ini. Untuk mendukung inovasi teknologi GIS pada aplikasi Kancing Merah, Diskominfo perlu menginvestasikan dalam sistem dan teknologi yang tepat untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat disimpan dan diproses dengan baik. Kemudian, jelaskan maksud dan alur kerangka inovasi tersebut. Jadi, untuk alur atau langkah-langkah untuk mewujudkan inovasi tersebut adalah yang pertama, menerapkan teknologi GIS pada aplikasi Kancing Merah, kemudian melakukan rekap data yang lebih akurat yaitu by name dan by address. Dari hasil rekapan akan direpresentasikan menggunakan GIS. Jadi, untuk aplikasi Kancing Merah itu masih seperti ini, yaitu masih bisa atau baru bisa dilihat secara global di mana daerah-daerah yang mengalami balita stunting. Jadi untuk inovasi dari Diskominfo ingin menambahkan fitur teknologi GIS agar kita bisa melihat lebih detail dan lebih akurat titik-titik atau letak di mana saja terdapat balita yang mengalami stunting dengan by name dan by address. Kemudian untuk pertanyaan keempat yaitu analisa SWOT organisasi. Untuk kekuatan atau strength yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu yang pertama, leadership kepala daerah yang selalu support dan aspiratif. Kedua, pemerintahan daerah telah menggunakan teknologi sistem informasi. Yang ketiga, tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK. Keempat, kecenderungan pendapatan daerah yang terus meningkat. Kemudian ada pula kelemahan atau weakness, yaitu kinerja pelayanan publik belum memuaskan pengguna jasa pelayanan publik. Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah, sarana dan prasarana perkotaan belum memadai, dan mekanisme SOP belum tersedia. Lalu untuk opportunity atau kesempatan, yaitu peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pengembangan kuota jasa yang profesional. Selain itu, ada juga ancaman atau threat, yaitu peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat yang cenderung mengarah pada kepentingan kelompok, krisis keuangan global, dan populasi tidak terkendali yang dapat memicu timbulnya permasalahan sosial. Kemudian untuk pertanyaan kelima, yaitu menurut Anda, apakah website organisasi ini baik atau buruk? Nah, menurut informan, baik. Karena website Diskominfo sangatlah informatif, akurat, up-to-date, dan menarik secara tampilan. Kemudian untuk nomor 2 dari informan belum menjawab. Yang nomor 3, apakah website disukai atau tidak berdasarkan pengunjung website? Jadi berdasarkan pengunjung, website ini sangat disukai. Website disukai oleh para pengunjung karena tampilannya yang menarik, informasi yang ditampilkan dari website ini sangat up-to-date, dan apabila para pengunjung ingin mencari informasi lebih tentang Dinas Komunikasi dan Informatika, sangatlah mudah, karena informasi yang diberikan sangatlah lengkap. Dan di website ini juga memberikan informasi kepada para pengunjung yang tertarik dengan Diskominfo untuk lebih mengetahui tentang dinas ini, itu sangat mudah dicari di website ini. Dan tentang Kabupaten Cilacap, karena dalam website ini diberikan berita tentang Kabupaten Cilacap secara up to date.
Untuk pertanyaan ke-6, dari informan belum menjawabnya. Jadi, sekian untuk presentasi dari saya, hasil wawancara dengan informan dari Diskominfo Cilacap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.